kalau kita kembali lagi persoalan koalisi Nah, 3 partai ini ya. nah. Jadi kemungkinan untuk mereka bubar itu indikator-indikatornya apa kira-kira? Justru kan gini Bang, kalau kita sulit mencari indikator mereka untuk bersatu, jadi kan Hmm, sisanya indikator buat bubar aja gitu kan. hmm, Coba misalnya, kita membayangkan, 3 partai ini akan menghadapi beban ongkos politik yang kira-kira akan sama. hmm. Indonesianya kan sama, Indonesianya PKS sama Indonesianya Demokrat sama Indonesianya Nasdem kan sama nih. Ya, Iya kan, 810.000 TPS itu kalau masih sama nih tahun 2019, segitu hmm, juga yang akan mereka hadapi. ya, Berarti kan biaya politik minimal yang harus mereka siapkan sama juga. hmm, Sekarang pertanyaannya, ini dari kantong partai ini sendiri ataukah harus dari orang luar? hmm. Kan Anies orang luar partai itu. Ya, Berarti kan ini harus dari orang luar. hmm, Nah, kalau begitu siapa yang siapkan? Anies buat Pilkada DKI aja ngutang, Bang. hmm, Kalau untuk Republik Indonesia yang sebesar ini ngutang berapa kira-kira? hmm, Kalau satu partai biaya politik misalnya 1 triliun misalnya. Kalau 810.000 TPS itu Bang, 1 juta saja biaya per TPS berarti 810 miliar hmm. satu partai. Ya, Itu untuk saksi aja itu misalnya. Itu kalau kita bulatkan jadi 1 triliun, 2 partai 2 triliun. 3 partai 3 triliun minimal. itu kan angka resmi. Angka nggak resmi di atas itu kan. Wah, bisa lagi. Tanda tangan utang dan utang ke siapa? Ya, ya. Dan kalau ngutang lagi itu kan jadi beban berat itu. Buat Hmm, saya ini nggak mungkin lah itu tanda-tandanya itu. Saya nggak sevulgar Bang Fahri bilang Bohir nggak sepakat, tapi hmm, pembiayaan politik kan harus ada yang tanggung. Kan uang tuh nggak turun ya, dari langit. hmm, Biaya itu juga nggak turun dari langit. Dan saya juga nggak yakin itu saweran bisa. hmm, Nggak bisa tuh iuran anggota partai kita yang iuran deh gitu. Nasdem mungkin bisa memenuhi kebutuhannya sendiri. Gimana dengan Demokrat? Bagaimana dengan PKS? Nah, Mas Anies sanggup nggak menjembatani itu? hmm, Memfasilitasi itu? Menurut saya nggak sanggup. hmm, Karena buat DKI aja waktu itu tanda tangan utang tuh. hmm. 92 miliar. 92 miliar Hmm, gitu. Yang dibayarnya dengan mekanisme yang ditentukan kemudian. Yang hmm, buat orang tuh jadi mens rea sebenarnya. ya. Mens reanya ada di sana sebenarnya kan kayak gitu. Tapi Hmm, oke lah kita. Nah untuk ini bagaimana? hmm, Oke lah kita nggak punya uang, tapi kalau kita sanggup memfasilitasinya bisa kita bungkusnya gitu. Kan nggak harus uang kita, hmm, tapi kalau kita sanggup memfasilitasi itu. Terus kemudian juga, hmm. ya menurut saya sudah sekian lama ditunda-tunda itu bagi saya Hmm. itu udah tanda-tanda buruk aja sih Bang. Karena orang itu kalau dalam politik begitu ada kesepakatan ambil. Apalagi alasannya ini penundaan-penundaan ini dianggap sebagai taktis ya. Ya taktis Kira-kira aja. sesuai nggak? Nggak sesuai lah Bang. Abang paham kan itu? Menurut saya Itu nggak sesuai lah cara itu. menghindar ya. Cara menghindar buying time atau Mm-mm. belanja-belanja juga Bang. Ya. Belanja juga siapa yang kita bisa tawarkan nih. Kita punya partai nih di sini nggak dikunjung dibeli orang kalau di sini ada yang Mm-mm. mau kosin ya kita belanja dulu ke sini gitu. Mm. Kata-katanya mungkin terkesan jual beli transaksional tapi kan prakteknya kita nggak bisa bohong ya Iya, iya. seperti itu gitu. Kan nggak bisa melawan kebutuhan real yang ada di depan mata gitu loh. Ya, jadi kalau saya lihat Hmm. ini pendidikan politik yang tidak positif kepada masyarakat ya. Ya. Artinya sudah jelas-jelas kita ini punya koalisi, katakanlah Hmm. rencana koalisi, Hmm. belum koalisi, Hmm. rencana koalisi 3 partai. Ya. Tetapi ada yang berkunjung dari 3 partai ini, ada Ke yang tempat lain. berkunjung ke Gerindra, Iya, berkunjung ke Golkar. ya, terus ketemu ketua umum Golkar kan Ah, gitu. Lalu PKS datang ke PKB ya. atau ke koalisinya Prabowo Ah. gitu kan. Itu yang saya pernah bilang Bang. Jadi kita itu dicekoki dengan ada gium politik yang lalu Hmm, kita terima itu taken for granted. hmm, Politik itu dinamis. hmm, Politik itu the art of possibilities. hmm, Itu terus kita pegang, hmm, itu jadi justifikasi seolah-olah hmm, kata-kata politikus nggak ada bisa dipegang Bang. Jadi kalau misalnya ada orang tukar-tukar koalisi gitu ya, hmm. kemudian uh, kecewa di sini, kemudian pindah-pindah itu dijustifikasi dengan kata-kata itu ya kan politik dinamis. Ya, ya, Semua ya, kemungkinan terbuka. Lalu masyarakat yang menonton ini pegangannya apa? ya, Kalau kata-kata politik kita udah sepakat berkoalisi, kenapa nggak koalisi itu yang diperkuat? ya. Sebenarnya itu kata-kata dinamis, taktis, semuanya itu untuk menutup oportunismenya ya. Ah,